Kali ini kalau saya boleh nanya loh ya, gimana urusan kerjaanmu hari-hari ini? Mudah-mudahan lancar dan tanpa hambatan ya. Buat kamu yang sekarang ini masih diberkati dengan pekerjaan tetap, semoga teman satu timmu nyenengin ya. Dan atasanmu jauhlah dari sifat yang nyebelin. Jadi ingat, dulu itu pernah ada temen, dia HRD, yang berkeluh kesah sambat gara-gara banyak karyawan yang sering izin sakit semenjak perusahaannya itu berganti pimpinan. Ya memang merepotkan sih ya buat HRD. Karena mereka yang bertanggung jawab mengatur shift, mengatur jadwal, dan juga menjadwal ulang giliran kerja yang sudah direncanain sejak jauh hari sebelumnya. Jadi berantakan jadwalnya, perlu ditata ulang. Nah, teman saya ini, kan dia HRD, dia curiga bahwa banyak dari karyawannya yang nggak sakit sungguhan, cuma pura-pura. Tapi ya masa mau melontarkan tuduhan seperti itu kepada karyawannya? Kan rasanya ya nggak enak lah ya di hati ya. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut saya sih kalau karyawan sering sakit loh ya, bukankah lebih baik atasannya nanya lebih dulu tentang kondisi kesehatan yang bersangkutan. Jadi ya jangan terus nuduh, wah ini pasti sakitnya pura-pura. Ya jangan seperti itu. Kalau ketemu faktanya bahwa banyak yang pura-pura sakit, itu pun pimpinan juga perlu ngaca. Kok bisa timbul situasi seperti itu? Bukan malah langsung tergesa, percaya, asumsi sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, kita memposisikan diri sebagai pemimpin, kita mesti menjadi pemimpin yang ulas asih. Pemimpin yang memanusiakan manusia. Cuma mungkin kita kalau di posisi pemimpin pun ada rasa sulit untuk bersikap ulas asih. Ya nggak usah jadi pemimpin lah. Mungkin di kondisi kita masing-masing sekarang ini, barangkali kita merasa sulit ya bersikap ulas asih. Saya pun juga merasakan hal serupa. Lingkungan semakin bertambah berita-berita yang jauh dari ulas asih dan cenderung mendekat ke kekerasan, agresivitas, kebencian, konflik, perkelahian, dan sebagainya. Dan hal tersebut membuat saya merenung, kenapa ya kok kita ini kok sepertinya sulit sekali bersikap ulas asih. Barangkali loh ya, barangkali salah satu sebabnya adalah kita kebingungan, kewalahan sendiri dengan kondisi batin kita. Entah itu karena kemarahan akan kejadian di masa lalu, penyesalan akan masa lalu, sehingga kita membenci diri kita sendiri, kita sulit memaafkan diri sendiri, ditambah dengan mungkin kondisi batin yang serba cemas, serba khawatir terkait dengan apa yang bakal terjadi di masa depan, pikiran yang sibuk nakut-nakutin diri sendiri, jangan-jangan nanti beberapa bulan ke depan seperti ini. Nanti kalau seandainya begini, nanti jangan-jangan takutnya yang terjadi sekian tahun ke depan bakal begini begitu. Ketakutan, kemarahan yang ada di dalam diri sendiri membuat kita sulit
bersikap welas asih. Ditambah lagi, kondisi batin yang tidak nyaman seperti itu, kondisi batin yang kita rasa seolah-olah bikin kita tegang, bertemu dengan rasa kesepian, ya. Sehingga rasa kesepian ini membuat kondisi batin yang gak nyaman semakin menjadi-jadi. Lalu gimana sih caranya menyikapi rasa kesepian? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Ya, ini cocok buat saya, nyaman buat saya, tapi belum tentu juga cocok buat kamu loh ya. Dua hal itu dimulai dengan pertama, ketika menyikapi kesepian, ketika merasa kesepian, saya rasa kita perlu sadar, perlu melihat lebih mendalam, perlu melihat lebih dekat. Apa iya kita ini benar-benar sendirian dan kesepian? Kok sepertinya tidak. Sesendirian kita, ya, meskipun kita rasa sendirian gitu, tapi kalau kita beneran sadar, misal di pagi hari bangun tidur, kita sarapan misal, makanan yang kita makan itu adalah hasil dari berbagai hal, berbagai pihak, berbagai orang, sehingga makanan itu bisa kita makan. Nonton YouTube ini misal, video ini pun bisa tayang dan bisa kamu tonton lewat di YouTube. Itu juga karena di balik YouTube ada banyak orang yang membuat platform ini bisa berjalan dan bisa kita nikmati bersama. Ternyata banyak hal-hal kecil yang dibalik itu semua ada banyak orang, sehingga membuat kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Contoh lain, handphone, gadget yang kamu pegang ini, sehingga kamu bisa nonton video ini. Handphone tersebut pun juga secara tidak langsung maupun langsung adalah hasil karya, adalah jalinan dari banyak orang, sehingga handphone tersebut, handphone yang kamu pegang ini bisa kamu lihat atau bisa kamu punyai, bisa kamu nikmati manfaatnya. Sehingga hal pertama yang perlu kita sadari adalah ternyata meskipun kita kelihatannya sendirian, kenyataannya enggak gitu. Ada banyak orang, ada banyak pihak yang terjalin sedemikian rupa sehingga kita bisa menjalani hidup ini, menikmati berbagai hal, mendapatkan banyak manfaat dari yang kita konsumsi, dari berbagai hal yang kita pakai. Itu satu hal ya. Sehingga kalau sudah muncul rasa kesepian, yuk kita mulai berhenti sejenak, sadari. Apa iya kita ini beneran sendirian? Apa iya kita ini beneran terisolasi dari banyak pihak? Ternyata kok enggak ya. Yang kedua, kalau kita merasa kesepian, kita akui bahwa rasa kesepian ini memang valid ya, tidak perlu disangkal, tidak perlu ngotot dilawan. Akui, ya memang saya kesepian, ya memang saya merasa sendirian. Lalu seperti apa? Disarankan gunakan rasa kesepian, rasa pedih sendirian tersebut, energinya dipakai untuk membantu orang lain ya. Karena orang lain pun kurang lebih merasakan hal serupa loh, yaitu kesepian, sendirian, sakit hati ya. Sehingga kita gunakan energi kesepian tersebut untuk membantu, untuk memberikan manfaat buat orang lain. Dan sebatas yang saya alami, ketika kita mampu menggunakan energi kesepian itu untuk membantu, memberi manfaat buat orang lain, kita kan berarti semacam memberi energi cinta, energi kasih sayang,
welas asih kepada orang lain, itu pun pada akhirnya akan mengisi hati kita dengan cinta, kasih, sayang, dan welas asih. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan mengisi hati kita, akan mengisi diri kita. Ya. Jadi dua hal itu yang saya bagikan terkait dengan menyikapi rasa kesepian. Saya dengan keterbatasan diri saya, tentu saja saya tidak bisa sepenuhnya menghilangkan, memulihkan rasa kesepianmu. Tapi setidaknya saya bisa memberikan dua hal itu tadi untuk mengurangi atau meredakan kesepianmu. Sekian video kali ini, itu tadi saya berbagi soal gimana cara menyikapi kesepian. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.